Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siva Shihab. Kali ini dalam topik mengenai kimia dasar, salah satunya adalah mengenai polimer. Jadi jika minggu lalu kita sudah belajar mengenai tata nama senyawa hidrokarbon, kemudian juga jenis-jenisnya dan bagaimana ada berbagai jenis gugus fungsi dalam senyawa organik. Kali ini kita akan berbicara mengenai polimer. Polimer sendiri itu banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bentuk plastik, karet, gitu ya, dalam mainan anak, dalam alat-alat rumah tangga. Bahkan polimer juga sebetulnya bisa kita temui dalam tubuh kita sendiri, dalam tubuh makhluk hidup. Di antaranya yang terdapat dalam tubuh itu ada karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Kalau dilihat dari definisinya sendiri, polimer merupakan suatu makromolekul yang terbentuk dari bergabungnya molekul-molekul sederhana. Nah, jadi molekul-molekul sederhana ini seringkali kita kenal dengan istilah monomer. Monomer-monomer tersebut bergabung membentuk satu struktur, biasanya rantai panjang, dan terbentuknya itu dinamakan dengan proses polimerisasi. Nah, berdasarkan struktur dari polimer tersebut ini tentunya akan menentukan sifat-sifat dari polimer tersebut. Sifat yang pertama adalah bahwa semakin panjang rantai polimer, maka titik lelehnya akan semakin tinggi. Karena semakin panjang itu interaksinya akan semakin kuat sehingga semakin susah untuk meleleh. Sifat kedua yaitu adanya gaya antar molekul. Ini jika gaya antar molekul dari monomer-monomer tersebut semakin besar, maka itu juga akan mempengaruhi titik lelehnya menjadi semakin tinggi. Sifat yang ketiga adalah adanya percabangan pada polimer. Nah, percabangan ini kita tahu kemarin pada hidrokarbon kita sudah belajar mengenai isomer, kemudian kita juga belajar mengenai beberapa jenis gugus fungsi. Ini juga ternyata mempengaruhi sifat polimer. Adanya percabangan, jika semakin banyak percabangan, maka daya tegangnya ini akan semakin rendah dan juga akan semakin mudah meleleh. Sifat selanjutnya yang mempengaruhi sifat polimer adalah adanya ikatan silang antar rantai polimer. Jadi ketika polimer itu bergabung terbentuk begitu ya, itu akan membentuk interaksi atau juga bisa membentuk ikatan silang. Nah, ikatan yang silang yang terbentuk antara rantai polimer ini akan mempengaruhi strukturnya. Semakin banyak ikatan silang, maka struktur dari polimer itu akan semakin kaku atau keras begitu ya, dan membuatnya menjadi mudah patah. Semakin sedikit ikatan silangnya atau bahkan tidak ada, itu nanti akan mempengaruhi sifat polimernya menjadi semakin fleksibel atau semakin plastis. Nah, sifat yang terakhir adalah sifat kristalinitas dari rantai polimer. Kita tahu bahwa struktur itu bisa sangat akibat adanya interaksi antar monomer atau dari gugus fungsinya, itu akan membentuk struktur molekulnya. Nah, semakin tidak teratur struktur molekulnya, maka derajat kristalinitasnya itu akan semakin rendah sehingga dia akan bersifat semakin lunak atau bersifat amorf, di sini tidak keras artinya. Nah, demikian pula sebaliknya, jika sifatnya semakin teratur, maka derajat kristalinitasnya itu akan semakin tinggi dan strukturnya akan semakin rigid atau keras. Nah, polimer itu ada banyak kategori karena jenisnya sangat banyak sekali. Nah, kita dapat membedakan jenis-jenis polimer. Pengelompokan polimer berdasarkan asalnya itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer sintetis. Polimer alam ini contohnya banyak sekali di dalam tubuh kita, itu ada karbohidrat, ada protein, ada DNA, ada RNA. Ada juga polimer yang kita temui di alam, contohnya biasanya dari karet alam. Nah,
Polimer yang kedua jika kita kategorikan berdasarkan asalnya itu ada polimer sintetis. Contoh-contoh polimer sintetis itu ada plastik, ada karet sintetis, ada serat sintetis, ada juga teflon. Nah, apa sih bedanya antara karet sintetis dengan karet alam? Nah, karet sintetis itu berbeda dibandingkan dengan karet alam karena kita bisa melihat dari proses pembuatannya. Karet sintetis berbeda dengan karet alam. Kalau dilihat dari komponennya, bahwa karet alam itu sebetulnya kita peroleh dari pohon karet yang disadap, kemudian diolah menjadi bentuk karet yang siap diolah lebih lanjut. Sedangkan kalau karet sintetis itu biasanya dibuat di pabrikan dengan mereaksikan berbagai senyawa sehingga menghasilkan senyawa baru begitu ya, yang memiliki karakteristik atau sifat yang mirip dengan karet alam. Nah, polimer-polimer sintetis ini banyak sekali kita temui gitu ya, mulai dari plastik gitu, mulai kemudian juga ada serat gitu ya, ada juga teflon dan lain-lain. Nah, jenis polimer itu juga bisa kita kategorikan berdasarkan monomernya. Jadi tadi seperti saya mention di awal, monomer itu adalah yang menyusun unit-unit yang menyusun si polimer tersebut. Nah, berdasarkan monomernya, polimer dapat dibagi menjadi dua, yaitu homopolimer dan ada juga copolimer. Homopolimer ini adalah polimer yang hanya terdiri dari satu jenis monomer saja di sepanjang rantainya. Contoh dari homopolimer ada polietena, ada PVC, ada teflon, ada karbohidrat, ada juga karet alam. Jenis monomer yang lainnya adalah copolimer. Kalau copolimer ini biasanya terdiri dari dua jenis monomer dengan struktur yang berselang-seling di sepanjang rantai. Saya ambil contoh satu, kalau Anda tahu peptida merupakan rantai panjang dari asam amino atau polipeptida begitu ya biasa disebutnya. Jadi kalau pada polipeptida itu biasanya kan terusun dari asam amino. Nah, pada copolimer polipeptida, misalkan contoh asam amino yang pertama adalah metionin, asam amino yang kedua glisin, yang ketiga metionin lagi, dan yang keempat glisin lagi. Begitu seterusnya sehingga membentuk rantai panjang polipeptida. Contoh-contoh copolimer selain protein ada juga nilon, ada kevlar, ada bakelit, ada juga dacron. Nah, kita juga bisa menggolongkan polimer berdasarkan perubahannya terhadap panas. Kenapa panas ini sangat penting terhadap karakteristik suatu polimer? Jadi karena strukturnya yang tadi ya bisa beraturan, bisa tidak, kemudian juga ada interaksi antara monomer-monomernya ataupun gugus-gugus fungsinya, itu ternyata sangat dipengaruhi oleh panas, sehingga bisa mempengaruhi titik leleh, bisa mempengaruhi struktur gitu ya, dan tentunya bisa mempengaruhi sifatnya secara keseluruhan. Nah, berdasarkan perubahan terhadap panas, polimer dapat dibagi menjadi polimer termoplastik dan polimer termostat. Polimer termoplastik ini adalah polimer yang kalau dipanaskan itu dia dapat menjadi lunak atau meleleh dan dia dapat didaur ulang. Kenapa dia mudah untuk melunak begitu jika dipanaskan? Karena ternyata polimer termoplastik ini tidak memiliki ikatan silang di antara rantainya, sehingga dia sifatnya menjadi fleksibel. Contoh dari polimer termoplastik ini ada polietena, ada PVC, ada polipropilena, ada juga nilon. Polimer yang kedua adalah polimer termoset. Polimer termoset ini kalau dipanaskan dia tidak melunak atau tidak mudah meleleh begitu ya, dan dia juga tidak dapat didaur ulang. Polimer termoset ini memiliki ikatan silang di antara rantainya sehingga dia memiliki sifat yang keras dan juga kaku. Contoh dari polimer termoset ini antara lain ada bakelit, ada melamin, juga teflon. Jadi Anda misalkan kalau manasin melamin gitu ya, melamin itu nggak akan mudah meleleh gitu, dia paling cuma panas gitu ya, dan dia tidak akan mudah meleleh kecuali pada suhu yang tinggi. Contoh lain dari polimer termoset ini biasanya
Contohnya adalah teflon. Teflon itu adalah salah satu material yang banyak digunakan dalam peralatan masak yang menggunakan suhu tinggi. Nah, tadi saya sudah mention tentang jenis-jenis polimer. Di awal juga saya sudah menyebutkan bahwa proses pembentukan polimer itu melibatkan reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi ini dibagi menjadi dua, ada polimerisasi adisi dan ada polimerisasi kondensasi. Apa bedanya? Jadi pada polimerisasi adisi, ini prosesnya itu melibatkan pemutusan ikatan rangkap. Jadi biasanya monomer-monomernya itu adalah monomer yang memiliki ikatan rangkap, di mana ikatan rangkap itu biasanya nanti akan diputus sehingga dia dapat digunakan untuk tempat berikatan monomer lain. Jadi ikatan rangkapnya diputus, ada yang berikatan gitu ya, ikatan rangkap sebelahnya ada yang diputus, terus nanti ada monomer lain yang berikatan. Jadi melibatkan pemutusan ikatan rangkap. Reaksi yang kedua adalah reaksi polimerisasi kondensasi. Pada polimerisasi kondensasi ini biasanya dia melibatkan pelepasan molekul kecil. Kalau Anda ingat pada pembentukan ikatan peptida, satu asam amino berikatan dengan asam amino lain membentuk ikatan peptida dan produknya itu biasanya dihasilkan dengan produknya itu menghasilkan air juga gitu ya. Jadi ketika satu asam amino bergabung dengan asam amino yang lainnya biasanya akan dihasilkan air gitu ya. Nah, air ini adalah maksudnya dengan molekul kecil ini. Jadi selalu ada molekul kecil yang dilepaskan pada reaksi polimerisasi kondensasi. Nah, kalau kita lihat contoh-contohnya, jenis-jenisnya begitu ya. Pada reaksi polimerisasi adisi gitu ya, ini ada beberapa jenis. Kita lihat yang pertama adalah reaksi homopolimer adisi. Di sini biasanya karena dia homopolimer berarti monomer-monomernya adalah sama gitu ya. Nah, di sini contohnya polietena atau polietilena begitu ya, bergabung dari monomer etena atau etilena. Contoh yang lain dari PVC atau polyvinyl klorida yang banyak kita temukan dalam pipa-pipa. Ini monomernya terdiri atas vinyl klorida atau 1-kloroetena. 1-kloroetena bergabung dengan 1-kloroetena yang lain, itu akan membentuk polimer polyvinyl klorida. Contoh lain dari adisi, homopolimer adisi, ini adalah teflon gitu ya. Teflon itu sebenarnya terdiri dari monomernya yaitu 1,1,2,2 tetrafluoroetena. Jadi semuanya ini pada homopolimer adisi setiap monomer itu sama gitu ya, dan bergabung dengan melibatkan proses pemutusan ikatan rangkap. Jadi Anda lihat di sini monomer-monomernya itu memiliki ikatan rangkap. Reaksi polimerisasi adisi yang kedua adalah copolimer adisi. Artinya di sini ada dua monomer gitu ya, dua monomer dengan dua monomer yang berbeda, dan biasanya ketika monomer satu bergabung dengan monomer yang lainnya itu akan melepaskan satu senyawa, satu molekul kecil. Di sini contohnya pada karet sintesis SBR. Jadi di sini terdiri atas monomernya 1,3 butadiena dan stirena. Oke. Nah, kita masuk ke yang reaksi polimerisasi kondensasi. Pada polimerisasi kondensasi ini juga sama, pada intinya ada yang melibatkan homopolimer dan copolimer. Untuk yang homopolimerisasi kondensasi, ini contohnya terjadi pada pembentukan polisakarida. Polisakarida kita tahu itu contohnya banyak banget, ada amilum, ada selulosa, ada glikogen gitu ya. Jadi sebenarnya mau amilum, selulosa atau glikogen itu terbentuk dari reaksi polimerisasi kondensasi dari glukosa. Jadi monomernya adalah glukosa.
Satu molekul glukosa bergabung dengan satu molekul glukosa yang lainnya, ini bisa membentuk amilum, bisa juga membentuk selulosa, bisa juga membentuk glikogen. Lalu apa yang sebenarnya yang menentukan kapan dia jadi amilum atau jadi selulosa atau glikosa? Yang menentukan adalah posisi pembentukan, posisi ikatannya. Jadi dengan posisi ikatan yang berbeda itu ternyata bisa menghasilkan struktur yang berbeda, sehingga nanti produk akhirnya atau polimernya itu bisa memiliki karakteristik yang berbeda juga gitu. Ada yang dia berikatannya di karbon nomor 1 dan 5, ada yang berikatannya di karbon nomor 4 begitu. Sehingga itu nanti akan menghasilkan struktur yang berbeda gitu ya, dan itu juga akan menghasilkan senyawa yang berbeda walaupun monomernya sama gitu. Nah, contoh homopolimer kondensasi yang kedua adalah di sini kita ambil contoh protein. Protein itu kita tahu terdiri atas monomernya asam amino gitu ya. Ketika ketika satu asam amino bereaksi dengan asam amino yang lain, ini akan membentuk yang namanya ikatan peptida, dan kalau lebih panjang itu akan membentuk polipeptida. Ingat, pada reaksi kondensasi itu selalu dihasilkan satu molekul tambahan gitu ya. Nah, pada protein ini dihasilkan molekul air atau H2O. Nah, di sini juga ada untuk copolymer kondensasi. Kalau tadi homopolimer kondensasi, yang ini adalah copolymer kondensasi. Artinya monomernya berbeda. Nah, kita ambil contoh di sini pada nilon 6,6. Nilon 6,6 ini terdiri atas monomer asam adipat. Asam adipat itu apa? Jadi, asam adipat itu adalah, saya ulangi, asam adipat adalah asam butana begitu ya, 1,6 dikarboksilat yang bergabung dengan heksametilen diamin. Jadi nilon ini terdiri dari dua jenis monomer gitu ya. Nah, ini pasti juga karena tadi reaksinya kondensasi, dia menghasilkan molekul air. Sebetulnya tidak selalu molekul air, bisa juga molekul-molekul yang lainnya. Ini Kevlar. Contoh berikutnya, Kevlar ini terdiri dari monomer asam tereftalat dan fenilen diamin gitu, atau P-dianilina. Ini juga sama, bergabungnya dua monomer yang berbeda dan menghasilkan satu molekul kecil. Nah, contoh-contoh polimer dalam kehidupan ini banyak banget, baik secara dalam bentuk biomolekul gitu ya, ada yang alami, ada juga yang sintetis gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama, polimer di dalam kehidupan kita ini sebagai biomolekul. Ada karbohidrat, polimernya, monomernya adalah monosakarida. Kalau monomernya asam amino, maka polimernya adalah protein. DNA, deoksiribonukleik acid, itu terdiri sebetulnya dari rantai panjang nukleotida. Nukleotida sendiri itu sebenarnya adalah polimer dari asam nukleat. Ini yang banyak terdapat di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ada juga karet alam dan sintesis. Ini banyak sekali contoh-contohnya, ada polimer polyisoprena, ada juga polimer polybutadiena, ada juga SBR atau styrene butadiene rubber gitu. Jadi jenis karet yang terbentuk dari dua senyawa nih gitu ya, dua molekul, ada stiren dan ada juga butadiena. Nah, jenis-jenis plastik dan karet sintetis gitu ya, ini banyak sekali. Kita melihatnya yang namanya polimer itu erat dengan plastik gitu ya, tapi sebenarnya plastik itu beda-beda gitu ya. Kalau Anda lihat di kemasan itu ada yang tulisannya PE, ada yang tulisannya PS, ada yang PVC gitu ya, atau ada juga yang HDPE gitu. Itu sebenarnya menggambarkan monomer-monomer yang membentuknya begitu ya. Jadi kalau PE polietilena, PS itu polistirena. Ini banyak kita temukan dalam berbagai produk gitu ya, bisa produk rumah tangga tentunya, karena mau nggak mau kita butuh bahan yang kuat dan murah.
sehingga plastik ini menjadi salah satu solusi gitu ya, solusi unggulan katakanlah untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Walaupun memang tidak bisa kita tidak bisa kita ingkari efeknya terhadap lingkungan, bahwa plastik ini karena saking stabilnya gitu ya, terutama plastik yang termostat itu menjadi susah diurai gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh gitu. Anda mungkin sering melihat barang-barangnya, tapi ternyata ini tuh tidak terbuat dari polimer yang sama gitu ya. Ternyata polimernya itu beda-beda gitu. Nah, kalau Anda tuh mungkin pernah beli kotak makanan gitu ya. Kotak makanan itu kan ada yang kalau misalkan ditaruh di microwave itu ada yang tahan panas gitu ya, ada juga yang tidak tahan panas. Kalau Anda perhatikan komposisi polimer dari wadah makanan gitu ya, yang tahan panas dan tidak, itu biasanya akan berbeda jenis polimernya. Yang tahan panas itu biasanya pakai HDPE gitu ya. Kalau polietilena, kalau yang tidak tahan panas itu biasanya terbuat dari polistirena atau polietilena gitu. Baik, ini saya akan kasih satu contoh ilustrasi bagaimana polimer itu terbentuk. Ini saya kasih contoh pembentukan polipeptida gitu ya, supaya Anda tahu, kebayang bagaimana sih sebenarnya polipeptida itu terbentuk. Seperti saya sebutkan di awal bahwa polipeptida ini merupakan termasuk ke dalam reaksi kondensasi. Kita lihat sama-sama ya. During protein synthesis, peptide bonds link amino acids together in the order specified by DNA instructions. In this case, the first two amino acids in the protein are methionine and alanine. Here are ball and stick models of these amino acids. Peptide bond formation is a type of condensation reaction. During the reaction, the highlighted atoms are removed. The carbon atom in the carboxyl group of the methionine becomes linked to the nitrogen atom in the amino group of alanine. A peptide bond forms between methionine and alanine. Water forms as a byproduct of the reaction. The next amino acid specified by the DNA is leucine. Again, atoms are removed and a new covalent bond forms. Another molecule of water forms as a byproduct. The next amino acid is tryptophan. Another peptide bond forms and another molecule of water is released. Notice that the backbone of a forming polypeptide consists of carbon atoms with nitrogen atoms at regular intervals. The sequence of amino acids in a polypeptide chain is the primary structure of a protein, and it is the primary structure that gives rise to a protein's unique properties. Thank you for watching, and if you have any questions, please use your Biology Forums website in the link provided below. Oke, jadi kita sudah lihat tadi mengenai pembentukan polipeptida. Jadi perlu bisa Anda lihat bahwa pembentukan polipeptida itu merupakan pembentukan ikatan kovalen dari gugus amina dengan gugus karboksilnya. Ketika gugus karboksil dan gugus amina itu berikatan melalui ikatan kovalen, itu selalu dihasilkan satu molekul air begitu. Nah, jenis-jenis asam amino itu bisa berbeda-beda gitu ya. Jarang sekali biasanya polipeptida yang terdiri hanya dari 2 asam amino. Biasanya itu jenisnya sangat beragam begitu ya. Jenisnya sangat beragam, bisa merupakan kombinasi dari 21 asam amino. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.